kami sudah bawa anak kami ke murid-muridmu, tapi murid-muridmu saja gak sanggup mengeluarkan roh jahat dari dalam tubuh anak ini. Yesus tanya, sudah berapa lama dia seperti ini? Dari sejak dia lahir. Dari sejak dia lahir. Saudara, saya kasih tahu ya. Kadangkala saudara, saya berpikir begini. Tuhan, saya ini melayani Tuhan ini sudah sekitar hampir 40 tahun, Pak. Ya. Hampir 40 tahun saya melayani Tuhan. Tapi bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Bahkan ketika saya mendoakan orang sakit, orang sembuh. Bahkan di depan mata saya, saudara, orang yang gak bisa berjalan, di depan mata saya bisa melihat mereka berjalan. Bahkan orang yang sudah mati sekalipun, ketika saya berdoa, saudara, Tuhan memberikan mujizat terhadap orang ini. Tapi kenapa, Pak, saya sendiri? Berulang kali saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah melayani Engkau bertahun-tahun. Tapi ketika Engkau berikan keturunan, kenapa anakku seperti ini? Mungkin belum sekarang Tuhan menjawab doa saya. Saya tidak tahu, saudara, kapan Tuhan akan jawab doa saya. Tetapi satu hal yang saya imani, ya, mau 1 tahun, 10 tahun, mau berapa tahun pun Tuhan uji saya tetap akan setia melayani Tuhan. Dan saya tidak akan pernah mundur cuma karena melihat anak saya seperti ini. Amin, Pak Jonas. Jadi bukan saja cuma Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan. Kami juga punya pergumulan yang luar biasa. Kita semua itu diproses. Kita semua diuji oleh Tuhan. Sampai di mana batas kesabaran kita. Apakah kita mau mundur ketika Tuhan gak menjawab doa kita? Apakah kita mau maki Tuhan? Tuhan, ngapain saya setia dengan Engkau? Bertahun-tahun saya melayani, tapi kenapa? Berulang-ulang kali saya berdoa. Doa gak dijawab juga. Ya, Pak Jonas. Kadangkala seperti itu, saudara. Tapi satu hal yang saya yakini, ya, Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia berjanji, seringkali diingkari. Tapi kalau Tuhan berjanji, tidak ada satupun janji firman Tuhan yang tidak dia tepati bagi kita. Cepat atau lambat, saya tetap menunggu dengan kesabaran. Ya, Pak Jonas. Seperti firman Tuhan ini. Yesus, kami sudah bawa anak ini kepada murid-muridmu. Bahkan murid-muridmu ini juga tidak mampu menyembuhkan dia. Makanya Tuhan katakan, Pak, jangan memberhalakan seseorang. Jangan kita memberhalakan hamba Tuhan. Yang punya kuasa adalah Yesus. Amin. Bukan manusia yang punya kuasa. Kalaupun hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan menyembuhkan, itu kasih karunia dan itu suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau enggak. Pak, di depan mata saya waktu Eda dibawa. Mungkin Bapak nggak lihat Ibu Ersi dan Sam yang jadi saksi mata. Eda dibawa ke saya, Pak Petrus yang gotong dia dari mobil, nggak bisa jalan. Ada Bapak. Itu di depan mata saya, nggak bisa dia jalan. Saya bilang begini sama dia, Eda, kenapa kamu? Mama pendeta, mungkin saya disantet. Saya tidak mau, saudara, dia pe otak itu diintimidasi, Pak. Saya bilang, gak ada kamu disantet, gak ada. Sekarang kamu berdiri. Nggak bisa, Mama, sedangkan saya mau duduk gak bisa. Ya sudah, kalau kamu gak mau berdiri, tetap kamu akan seperti itu. Jadi saya tantang imannya. Karena firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan mati. Iman harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Kita yang bertindak. Akhirnya aku suruh dia berdiri. Tetap dia tidak mau berdiri. Saya suruh Mama Petrus, Mak, angkat dia, suruh dia berdiri. Dia berdiri kan.
Itu bisa kan, ku bilang. Saya kasih dia semangat. Sekarang kamu berlari. Tiba-tiba dengan gerakan Roh Kudus, dia mulai berlari. Baru posting, ngapain? Ngapain, Pak? Itu cuma untuk meninggikan diri kita. Supaya nama kita yang disanjung-sanjung. Iya kan? Kalau saya berkhotbah, oke, saya posting, itu menguatkan iman orang. Tapi kalau kita menyembuhkan, itu bukan kita yang menyembuhkan, Pak. Yesus. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita dipakai oleh Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, kepujian hanya bagi Tuhan ketika Tuhan dipakai. Tuhan pakai kita, jangan pernah kita sombong. Amin, Pak Jonas, ya. Jadi seperti itu, saudara. Akhirnya Eda ini langsung sembuh saat itu juga. Dia langsung lapar minta makan sama saya. Yermi kaget. Loh, kok dia bisa berjalan, Pak Pendeta? Loh, memangnya kamu meragukan kuasa Tuhan? Ya sudah, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Itu kasih karunia. Akhirnya di sekolah pendeta. Iya kan, Pak? Nah, jadi seperti itu, saudara. Ya, terkadang Tuhan itu menguji iman kita. Makanya jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan, Pak, ya. Dia bilang begini, kenapa ketika anak itu dibawa kepada murid-muridnya, anak itu nggak sembuh? Tuhan katakan, dasar kalian orang yang kurang percaya. Pak, Tuhan mau supaya kita ini percaya. Nah, jadi seperti itu. Karena kesembuhan itu akan terjadi kalau kita percaya. Istilahnya percaya, jangan kita taruh-taruh di otak tuh penyakit. Ya, Pak, ya. Walaupun itu penyakit masih ada, anggaplah itu nggak ada. Iya kan? Tapi kalau penyakit ada, kita pikir-pikir. Setan bilang, mau mati kamu, mati kamu. Bahaya kamu sekarang. Udah, kita mati pasti. Dia bilang begini, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, dia bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Pak, kesembuhan itu modalnya bukan kita mengeluarkan uang yang beratus-ratus juta. Tapi Tuhan cuma minta modalnya apa, Pak? Percaya loh, Pak. Percaya. Arti percaya itu jangan bimbang, jangan ragu. Ya. Sedikit aja kita bimbang, udah gak bisa. Jangan pernah taruh di otak istilahnya masalah kita. Tuhan kan bilang, serahkanlah bebanmu kepadaku, ya kan? Aku memberikan kelegaan. Surah serahkan kepada Tuhan, tapi kita masih pikir-pikir. Tuhan bilang, kamu aja yang pikul itu. Ya toh, kalau sudah serahkan, lepas sudah. Ringan. Beban kita jadi ringan. Walaupun sakit, anggap kita nggak sakit. Amin, Pak Jonas. Ya, itu yang Tuhan mau. Amin. Tuhan berkati kita semua.